kita yang hadir pada hari ini, tuh pernah gak kita kepikiran kalau Tuhan Yesus tuh keren banget pokoknya. Kenapa? Saya tuh sering kalau misalkan lagi contoh lah, misalkan di CP gitu dibawa kan begitu banyak manusia ya. Saya sering kepikiran kalau keren banget loh Tuhan, kita bisa diciptakan masing-masing kita dengan pola pikir yang berbeda. Gak mungkin kan sama, meskipun kita ada keluarga atau mungkin kita dalam sedarah atau mungkin kita kembar lah yang literally identik kembarnya sama persis, itu gak mungkin pemikirannya itu sama. Pasti ada lah yang berbeda dari itu. Nah, kayak setiap manusia itu memiliki jalan hidup masing-masing, tujuan hidup. Apa mereka punya tujuan hidupnya mereka masing-masing itu ada. Misalkan kita contoh lah seperti tadi itu di keluarga, ada papa, ada mama, ada kakak, adik. Kalau berdua, kalau lebih dari dua juga bisa ada banyak juga. Nah itu gak mungkin kan semuanya sama. Kayak papa tuh pasti punya pemikirannya sendiri, mama punya pemikirannya sendiri, anak-anaknya juga pasti punya pemikiran sendiri, kakak adik. Misalkan ada problem, misalkan kalau orang tua biasa di kerjaan mereka, atau kalau misalkan istri di rumah tangga, terus apalagi belum anak-anaknya kalau misalkan mereka di sekolah, itu problemnya masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Nah, dan di muka bumi ini menurut perkiraan terbaru dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, boleh Koron? Menurut PBB pada April 2023 kemarin, saat ini jumlah penduduk dunia sekitar 7,9 miliar orang. Bayangkan Bapak Ibu, 7,9 miliar orang. Jumlah ini bukannya berkurang ya, tapi setiap tahunnya bertambah. Tapi meskipun laju pertumbuhan penduduk itu sudah mulai melambat di beberapa negara, tapi 2050 akan diperkirakan jumlah kita manusia di muka bumi akan sebanyak 9,7 miliar orang. Bayangkan Bapak Ibu, sebanyak apa itu? Lihatlah itu di gambar aja udah kayak semut, nggak kelihatan itu yang masih ada rambut, ada yang nggak ada rambut udah nggak kelihatan, ada yang cowok cewek udah nggak kelihatan semua di situ kan Bapak Ibu, udah campur semua. Dan masing-masing manusia ini yang ada contoh gambar ini masing-masing ini memiliki jalannya masing-masing, pemikirannya masing-masing, problemnya masing-masing. Termasuk Bapak Ibu dan saya yang ada di tempat ini. Betul kan Bapak Ibu? Coba kita baca dulu di Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sudah? Oke, kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kadangkala kita dalam hidup ini kita juga yang kita jalani tidak sedikit. Kadang kalau kita mempunyai tujuan, kita mempunyai plan, apa yang kita rencanakan, tidak sering kita gagal. Tidak sering kita langsung plan sesuatu itu langsung berhasil. Kebanyakan gagalnya. Gitu ya Bapak Ibu. Contoh yang saya waktu sedang menyiapkan sharing ini, saya teringat oleh salah satu tokoh yang mungkin Bapak Ibu kalau lihat fotonya mungkin tahu. Boleh langsung ditampilkan fotonya? Ya, Bapak Ibu ada yang tahu kan sama tokoh ini? Opa yang satu ini? Yes. Kalau masih belum ada yang tahu, coba next. Iya, ini pasti Bapak Ibu tahu pasti. Setiap lewat jalan pasti ada, pasti sering banget. Di Indonesia tuh kalau cari tempat ini pasti ada deh, gampang banget. Ini adalah salah satu pendiri, penemu yang menciptakan resep KFC Bapak Ibu ya, KFC ya. Ya, ini Bapak Ibu. Ini adalah comfort food kita semua. Kalau misalkan bingung mau makan apa, bingung mau masak apa di rumah, biasa KFC aja lah, kayaknya enak. Tapi jangan sering-sering Bapak Ibu yang sudah lumayan berumur 20 ke atas, kalau sering-sering makan nanti ada sedikit ketertarikan di belakang leher. Pengalaman juga ya. Oke. Jadi Colonel Sanders ini dia menciptakan resep KFC. Nah, dia tuh nggak langsung ucuk-ucuk langsung ting dapat
resepnya langsung berhasil, langsung di mana-mana tuh langsung laku, nggak mungkin ya Bapak Ibu. Kalau bisa begitu, kadang kalau misalkan sesuatu yang cepat jadinya cepat hilangnya juga gitu kan. Nah, dia tuh ciptakan ini, terus dia tawarkan ke berbagai tempat, banyak tempat. Dan dia ditolaknya itu sebanyak 1009 kali, lebih dari 1000 kali Bapak Ibu. Seperti yang Kus ini bilang, Colonel Sanders aja KFC-nya ditolak 1009 kali dan mampu sukses. Kamu baru ditolak 2 kali udah pengen mati. Gak boleh gitu ya. Saya yakin kita di sini tidak ada yang seperti itu. Amin. Nah, kadang kita kalau misalkan gagal dalam hidup mungkin capek, ada manusiawi, mengeluh ada manusiawi, tapi yakin aja percaya bahwa gagal itu mungkin juga adalah salah satu proses yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Bapak Ibu dalam menjalani hidup ini. Tapi Colonel Sanders akhirnya setelah 1009 kali dia gagal, akhirnya ya dia berhasil. Dan setelah dia berhasil itu, cabangnya itu ada sebanyak 24.000 restoran di 145 negara berbeda. Bayangkan di Indonesia aja kita kemana-mana, ke kota A, kota B, itu pasti ada KFC. Bayangkan ini ada 24.000 restoran di 145 negara yang berbeda. Ya KFC kalau bisa kalau mau endorse gabung sama CKF boleh juga. Bercanda. Oke, kadang kita dalam hidup bingung sebenarnya apa tujuan hidup Tuhan di dalam hidup kita. Apa purpose-nya Tuhan dalam hidup kita. Atau enggak, kita mungkin sudah punya plan. Tapi apakah Tuhan setuju dengan plan kita? Apakah tujuan yang kita mau capai itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan apa enggak? Nah, sharing saya hari Minggu ini, saya akan membahas tentang God's plan, rencananya Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa rencana yang kita punya ini, rencana yang kita mau capai, itu sesuai belum dengan tujuannya Tuhan, ataukah rencana kita tidak sesuai dan rencana Tuhan itu kayak bagaimana? Bagaimana cara kita tahu bahwa rencana itu daripada Tuhan? Oke, langsung kita masuk ke poin. Poin pertama itu percaya akan waktu Tuhan. Percaya akan waktu Tuhan. Bapak Ibu katakan dulu ke kiri kanan, percaya akan waktu Tuhan. Oke, kita baca di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Koron, Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah ia sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 24-nya. Apabila ia jatuh, tidaklah ia sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Bapak Ibu ketika kita menjalani hidup, kita pasti jatuh. Karena di Alkitab nggak tulis, apabila ia tidak jatuh. Ya kan? Apabila ia jatuh, pasti jatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan akan menopang kita. Amin Bapak Ibu. Jadi saya punya kesaksian. Ini kesaksiannya tepat minggu lalu. Saya sudah sharing sama teman-teman yang di YouTube juga ada beberapa yang sudah dengar. Jadi tepatnya minggu lalu itu waktu hari Selasa, itu kan saya sempat pergi untuk servis mobil lah. Pokoknya servis berkala karena ada yang harus diganti, beberapa part harus diganti juga karena memang udah 6 bulan lebih. Akhirnya sekalianlah servis. Nah setelah servis itu aman kan? Pokoknya biasanya sih aman. Kayak dicek dulu setelah servis sama orangnya, dicek segala macam aman. Nah tepat ini kejadiannya setelah hari servisnya hari Rabu. Servisnya hari Selasa, pas hari Rabu. Nah hari Rabu itu saya coba pergi sekalian kayak coba tes lah supaya mobilnya nggak kenapa-napa lah. Pokoknya kan yang diganti waktu itu ada sempat bannya ada ganti. Terus saya ganti ke ban originalnya, velgnya. Coba dulu tes ini sekaligus ada keperluan waktu itu hari Rabu pergi. Setelah itu pas hari Rabunya lagi pergi, pagi-pagi tuh aman. Terus pas udah sampai siang masih aman-aman aja. Pas sore saya sempat ke kafe. Nah pas itu lumayan duduknya agak lama lah, sekitar sejam 2 jaman itu di kafe. Pas lagi di kafe tuh tiba-tiba hujan deras. Padahal Jakarta itu sebelum-sebelumnya masih kayak panas terik, kayak nggak ada tanda-tanda mau hujan. Sedangkan waktu hari Rabu itu tiba-tiba hujannya tuh deras banget. Tapi deras banget, tapi cepat banget juga gitu loh. Setelah itu pas oh ya udahlah akhirnya tunggu hujan reda baru akhirnya saya rencanain buat saya balik ke rumah. Waktu itu sama adik saya, ada sama Yosi juga. Terus setelah pas masuk mobil, pas starter kok rada kayak geter mobilnya. Mobilnya geter banget. Awalnya tuh gak geter-geter banget tapi kayak mesinnya tuh bagian depannya tuh kan kedengeran banget. Kalau baru starter dia kayak biasa kan gak ada bunyi. Tapi dia kayak
tapi belum rasa getar di mobil. Terus Aceh bilang, itu mungkin karena masuk hujan. Terus dalam hati, gak mungkin soalnya kan kapnya ketutup. Terus kita juga pas di bawah pohon gitu kan. Terus ya udahlah jalan aja dulu, siapa tahu pas jalan bunyinya hilang. Ya udah pas coba jalan, awalnya tuh aduh annoying banget, pokoknya berisik banget soalnya getar gitu nggak enak rasanya Bapak Ibu. Kayak kalau yang tahu yang bawa mobil pasti nggak enak banget rasanya kalau ada sesuatu dengan mobilnya. Pas bawa, aduh gak enak banget nih getar, nanti coba tanyain lah. Itu kan biasa kalau indikasi di depannya, kalau mobil sekarang kan digital tuh dia ada tandanya. Kalau misalkan kayak ban bocor atau ada problem apa itu harusnya muncul. Tapi ini gak ada tanda apa-apa Bapak Ibu. Akhirnya pas perjalanan sudah dekat rumah, saya kayak penasaran, coba gas lari 60, kan itu larinya 40 lah. Coba lari 60, pas saya coba gas lari 60, itu mobilnya semakin getar, kayak getarnya tuh udah kayak mau tiba-tiba mati gitu loh. Kayak nah gitu, langsung Aceh juga kaget, panik dia. Terus ya udah aku bilang, ya janganlah gas. Akhirnya lari 40 ke bawah, makanya sampai ke rumah itu lumayan lama lah Bapak Ibu. Ada kali harusnya cuma beberapa menit, sampainya sejaman gitu. Padahal nggak macet, tapi karena takut mobilnya tiba-tiba kenapa-kenapa, ya akhirnya larinya pelan. Pas sampai di rumah ini, pas mau mundur parkir di basement, tiba-tiba dia makin getar dan muncul peringatan di displaynya low oil pressure. Itu dia punya ada masalah dengan olinya Bapak Ibu. Nah itu langsung saya, wah ini kacau sih. Tapi puji Tuhannya pas sampai di rumah itu kayak baru getar banget, dan pas saya parkir baru muncul dia punya logonya itu. Akhirnya saya WhatsApp kabarin semua orang yang servis kemarin, nggak dibalas karena itu pas bertepatan juga sudah dekat sama orang sudah pada libur, udah pada cuti gitu Bapak Ibu. Terus aduh apa libur ya, jadi ini pas besok paginya puji Tuhan ternyata udah dibales. Dan saya tanya itu kenapa, itu orangnya bilang ada masalah dengan olinya. Dan akhirnya mereka kirim lah, karena puji Tuhan ada garansi dari servis selama 10 hari setelah hari servisnya itu. Jadi datanglah orangnya servis di apart gitu Bapak Ibu. Datang dia, pas dia cek ternyata olinya tuh bocor. Padahal hari sebelumnya pas servis dicek emang dia punya pipa olinya tuh bocor dan diganti baru. Sedangkan pas diganti ternyata bocor. Pas dicek dia punya ada ring, katanya ada ringnya tuh terbalik dipasangnya, harusnya di luar tapi di dalam. Dan oli yang bocornya itu sebanyak 1 liter, itu lumayan Bapak Ibu. Soalnya harus di dalam tempatnya itu harus 4 liter, sedangkan yang bocor 1 liter. Terus saya tanya, Pak kalau misalkan ini habis gimana? Itu ya mesinnya mati Pak. Dan kalau mobil, kan mobil saya Matic, dan kalau mobil Matic mobilnya mati gak bisa didorong, harus panggil mobil derek. Dan itulah puji Tuhannya, saya pas sampai di apart baru kedapatan itu habis olinya Bapak Ibu. Dan akhirnya puji Tuhan segala sesuatu sudah diganti, sampai sekarang aman-aman aja. Jadi itu sih saya mau kesaksian puji Tuhannya, terima kasih kepada Tuhan Yesus karena waktunya selalu pas gitu loh Bapak Ibu. Asalkan kita dekat sama Tuhan, kita pasti waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Jadi ketika kita sedang bingung apa tujuan kita, apa plan kita, rencana kita untuk masa depan kita. Kalau misalkan sekarang kita masih bingung apa sebenarnya tujuan saya, masa depan saya gimana ya. Saya misalkan sekarang belum mendapatkan pekerjaan, atau saya masih stuck di skripsi saya, atau saya belum mendapatkan jodoh, atau bagaimana. Bapak Ibu, ketika kita dekat dengan Tuhan, karena ketika waktu Tuhan tepat, maka akan tepat juga Bapak Ibu. Apa yang kita inginkan dalam hidup kita, asalkan kita selalu berdoa kepada Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita inginkan itu Bapak Ibu, pasti rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya hancur dan binasa Bapak Ibu. Amin. Itu poin pertama, percayalah akan waktu Tuhan. Selanjutnya, poin yang kedua yang akan saya berikan adalah orang lain bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan kita bisa menjadi perpanjangan tangan untuk orang lain. Kita baca dulu di ayatnya Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Contoh kisah dari poin kedua ini yang saya ambil adalah dari Alkitab adalah contoh kisah Saulus. Bapak Ibu tahu Saulus kan? Jadi dia adalah orang yang suka menganiaya orang Kristen, dia suka masukkan orang Kristen ke dalam penjara dan segala macam. Nah, ini kisahnya ketika Saulus sedang dalam perjalanan ke Damaskus untuk menganiaya orang Kristen selanjutnya. Dalam perjalanan tiba-tiba dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia mengalami encounter with God. Kira sinar terang muncul kalau dari Alkitab bilang. Akhirnya tiba-tiba matanya buta Bapak Ibu. Nah, bertepatan dengan hal tersebut, di tempat lain Tuhan menampakkan diri juga ke Ananias. Nah, akhirnya Tuhan menyuruh Ananias untuk bertemu kepada Saulus dan untuk mendoakan Saulus. Tapi karena Ananias ini takut dan dia ragu-ragu karena dia berpikir, waduh ini saya ketemu sama pembantai orang Kristen nih, istilahnya begitulah dulu ya. Soalnya Saulus ini kan suka kayak begitu yang tadi saya bilang itu, mengenai orang Kristen. Akhirnya Ananias takut, tapi ketika Tuhan berkata bahwa Saulus itu telah dipilih untuk menjadi alatnya Tuhan dan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Ananias bertemulah dengan Saulus dan akhirnya didoakan Saulus dan terbukalah selaput yang ada di matanya. Saulus bertobat dan akhirnya dia menjadi Paulus, diganti namanya jadi Paulus, dan akhirnya dia memberitakan Injil kepada seluruh orang Kristen, seluruh orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan kadang kali juga kita pasti merasakan dalam hidup kita, Bapak Ibu, pasti Tuhan pernah menggunakan orang lain sebagai perpanjangan tangan untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita, plan Tuhan di dalam hidup kita. Misalkan kita dalam sehari-hari aja, contoh kita keluarga, orang tua, teman, atau lingkungan kita, saudara kita, mengingatkan kita aja misalkan, kayak kakak atau enggak ade baca ikut ibadah atau enggak setiap pagi, renungan pagi. Itu kan sama aja kita diingatkan setiap hari. Kita mendapatkan peringatan dari Tuhan melewati keluarga kita, bisa melewati teman kita, bisa melewati lingkungan sosial kita, Bapak Ibu, teman kerja kita, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan. Kayak ikut ibadah pagi atau enggak ikut ibadah lah, misalkan setiap hari Minggu, atau enggak ikut ibadah youth dan segala macam. Itu adalah salah satu cara Tuhan. Dan selanjutnya kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan untuk orang lain. Contohnya, Koron boleh kasih lihat itunya, multimedia. Contoh kemarin ada kegiatan Aku Anak Terang yang di Surabaya dan di Makassar. Ini contohnya. Ini yang di Makassar Bapak Ibu. Jadi mereka melakukan kegiatan selain bagi-bagi berkat, mereka melakukan kegiatan bagi untuk jasmani maupun rohani ke anak-anak panti yang ada di Makassar maupun di Surabaya. Coba next lagi, itu yang di Makassar, ya ini yang di Surabaya Bapak Ibu, kemarin baru kegiatannya. Ini salah satu contoh mereka menjadi berkat buat menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang lain Bapak Ibu. Selain berkat rohani, mereka juga selain berkat jasmani, mereka juga membagikan berkat rohani. Itu ya Bapak Ibu, yang poin kedua. Orang lain bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan kita juga bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang lain dan memberkati orang lain. Poin yang ketiga saya ambil adalah gagal. Oke. Siapa di sini yang tidak pernah gagal? Jangan angkat tangan Bapak Ibu, karena saya yakin kita semua di sini pasti pernah mengalami kegagalan. Kenapa poin terakhir ini saya ambil gagal? Coba kita baca dulu di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. 29 kok. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Coba selanjutnya lagi di Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini terjemahan yang baru ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau terjemahan lama berbunyi demikian. Karena kepikiranku itu bukan kepikiranmu
dan jalanmu itu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kata yang saya ambil di sini adalah kepikiran. Kadang masalah kita tuh sebenarnya kadang diberikan oleh Tuhan ada, tapi kadang juga masalah kita yang diberikan Tuhan itu sebenarnya kecil. Tapi yang membuat besar apa? Pikiran kita sendiri. Kita sendiri yang bikin besar, kepikiran. Jadi ketika kita ada diberikan masalah oleh Tuhan, misalkan masalah kita kecil, jangan kita besarkan. Kita coba ubah pola pikir kita, kita coba point of view kita ubah, mindset kita ubah, agar pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar dari masalah yang kita punya itu Bapak Ibu. Ini, saya dapatnya ini waktu saya ambil poin ketiga, kenapa saya ambil poin ketiga ini gagal. Kadangkala rencana kita gagal, itu adalah rencana Tuhan. Coba katakan dulu ke samping kiri kanan. Rencana yang gagal adalah rencana Tuhan. Bisa aja Tuhan mau pakai seperti contoh Kolonel Sanders tadi, awalnya itu dia dikasih gagal, itu supaya dia bisa coba terus, dia coba lagi, dia gak pantang menyerah. Dia bisa dapat akhirnya resep yang sempurna dan sampai sekarang terkenal lah itu KFC kan, dengan ayamnya itu Bapak Ibu. Karena tidak ada juga, yang satu lagi, tidak ada suatu hal yang kebetulan di dalam hidup, semua adalah plan-nya Tuhan. Jadi tidak ada semua yang kebetulan. Bapak Ibu hadir di sini juga tidak ada yang kebetulan. Kita bisa menjadi pendengar-pendengar yang Tuhan Yesus berkati. Tuhan sengaja menggagalkan rencana kita karena mungkin juga di satu sisi tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Selain itu tadi, untuk mencoba kita, untuk memberi kita agar apakah kita bisa bergantung kepada Tuhan, tapi di satu sisi mungkin juga itu tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Jadi di Mazmur 37 ayat 5, coba lagi koron. Mazmur 37 ayat 5. Seperti ayat yang tadi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jadi Bapak Ibu, percayalah kepada rencananya Tuhan, God's plan. Seperti 3 poin tadi yang sudah saya berikan. Yang pertama, percayalah akan waktu Tuhan. Ketika kita dekat kepada Tuhan, ketika kita percaya akan waktu Tuhan, pasti waktu Tuhan tidak akan pernah terlambat. Mau kita dalam masalah, mau kita tidak ada masalah, mau kita sedang bimbang dalam apa tujuan hidup kita, masa depan kita bagaimana, Tuhan pasti akan memberikan jawaban dan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi tepat pada waktunya. Dan yang kedua, orang lain bisa menjadi perpanjangan tangan dalam hidup kita untuk menunjukkan plan-nya Tuhan, dan kita juga bisa menjadi perpanjangan tangan kepada orang lain untuk menunjukkan plan-nya Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, gagal mungkin bisa menjadi rencana Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam hidup kita, karena semua adalah rencananya Tuhan yang di dalam hidup kita. Tim musik boleh maju. Bapak Ibu, mari kita tutup mata tuh, tundukkan kepala kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku
bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang telah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Biarlah apa yang telah hamba-Mu sampaikan, jemaat yang mendengarkan dapat mengerti, yang ada di onsite maupun yang di online, agar mereka dapat mengerti ketika mereka bingung apa yang akan menjadi tujuan hidup mereka. Dan mereka bingung, apakah ini tujuan yang dari Tuhan ataukah bukan. Apakah Tuhan sudah menetapkan tujuan yang ada dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa agar mereka bisa mempunyai waktu, bisa mempunyai keintiman yang lebih lagi dengan Engkau Tuhan, agar mereka bisa tahu tujuan yang telah ditaruh Tuhan di dalam hidup mereka, dan mereka bisa mulai menjalaninya Tuhan, dan mereka bisa menjadi contoh, dan mereka bisa menjadi dampak, dan mereka bisa menjadi berkat buat orang yang di sekitar mereka Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu